Sepekan terakhir, media ramai memberitakan demo Indonesia gelap. Sampai-sampai media asing ikut memberitakan. Pertanyaannya, apa kabar kelanjutan aksi Indonesia gelap ini? Apakah suara mahasiswa dan elemen masyarakat didengar oleh pemerintah? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Demo Indonesia Gelap yang diinisiasi mahasiswa Indonesia ini berlangsung selama sepekan, sejak tanggal 17 hingga 21 Februari 2025. Tujuan demo tersebut untuk mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro rakyat, seperti efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis, revisi UU Minerba, hingga cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Pada puncak demo di tanggal 20 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menerima tuntutan BEM SI dan menandatangani perjanjian untuk menindaklanjuti 9 tuntutan BEM SI. BEM SI memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada pihak istana untuk mempelajari tuntutan tersebut, sekaligus menindaklanjutinya. Namun hingga tanggal 25 Februari 2025, belum ada kabar lanjutan dari pihak istana maupun pemerintah. Setelah pelaksanaan demo terakhir pada tanggal 21 Februari, media ramai memberitakan kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang berlangsung selama 8 hari, sejak tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Tepat 1 hari setelah demo besar-besaran, pada 22 Februari, Prabowo bertemu dengan para pemimpin redaksi media di Indonesia dan jurnalis senior. Pertemuan diadakan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ini adalah pertemuan pertama Prabowo dengan pimpinan media setelah menjabat sebagai presiden. Lalu pada 24 Februari, Presiden Prabowo dan menteri jajarannya juga disibukkan dengan acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo didampingi Presiden RI ke-7 Jokowi dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal dalam tuntutan BEM SI tertulis tuntutan tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Namun sepertinya Prabowo tak peduli dengan suara mahasiswa. Secara terang-terangan, Prabowo sering mengagungkan Jokowi. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Pada 25 Februari hari ini, Prabowo menerima kunjungan Sekretaris Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka Jakarta. Diketahui saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memang kerap bertemu dengan Shoigu yang merupakan mantan Menteri Pertahanan Rusia. Tujuannya selain untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang keamanan dan pertahanan negara, Prabowo juga berencana memborong jet tempur Rusia. Padahal dalam agenda demo Indonesia Gelap itu, masyarakat mengkritik pengeluaran negara yang tidak perlu. Misalnya, belanja alutsista. Kunjungan Shoigu ini dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari mendatang. Jika kita lihat agenda Presiden Prabowo di Sekretariat Presiden, sepertinya Prabowo sangat sibuk. Apakah kesibukan Prabowo ini menjadi alasan belum adanya statement resmi dari Prabowo terkait demo Indonesia Gelap? Padahal biasanya Prabowo sering kali unjuk gigi memberikan statement atau konpres mewakili menteri-menterinya untuk menanggapi apa yang terjadi di negara ini. Misalnya saat ramai masalah gas LPG 3 kg dan PPN 12%. Bahkan Prabowo juga sering kali memberikan statement langsung soal program makan bergizi gratisnya.
Di bulan Februari ini, Prabowo juga kerap kali diberitakan meninjau dapur umum dan program makan bergizi gratisnya di sekolah. Jika melihat kondisi seperti ini, pertanyaannya, apakah suara mahasiswa dan rakyat Indonesia tak lagi berarti? Bagaimana kelanjutan dari aksi demo ini? Yang kita sepakatin ada 9 poin tuntutan ditandatanganin dan kita memberi ultimatum kepada pihak istana setelah memberikan tanda tangan, yaitu 2 kali 24 jam dipelajarin oleh pemerintah dari poin-poin tuntutan kita, dan kita akan meminta dalam disampaikan oleh segmen bahwa akan ada dialog, katanya akan ada dialog delegasi dari BMSI untuk membahas poin-poin tuntutan itu. Ya, yang perlu kita sampaikan ke Prabowo adalah ketegasan bagaimana menyikapin narasinya untuk beberapa struktur kerjanya. Karena kita melihat dia sering mengatakan narasi-narasi begitu tegas, namun ada beberapa kementerian ataupun jajaran yang tidak menjalani amanah itu. Seharusnya itu menjadi evaluasi di internalnya. Kemudian yang kedua, ini kan kabinet Merah Putih ini kabinet gemuk. Karena dirasa memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, lebih berprogres, lebih baik dari era-era sebelumnya. Nah, ini kita lihat ada beberapa kementerian saja yang berkontribusi, yang bekerja, sedangkan kementerian-kementerian yang lain tidak. Ini perlu evaluasi, makanya kenapa masuk dalam poin tuntutan kita adalah evaluasi kabinet Merah Putih. Kita melihat ada beberapa kementerian yang tidak menjalankan tupoksinya dan beberapa kementerian tidak sinkron. Ya, termasuk kemarin ketika ada isu pagar laut, Mbak. Presiden memerintahkan agar membongkar pagar laut. Namun apa narasi dari Kementerian KKP? Dia meminta untuk seolah-olah dia melawan bagaimana instruksi presiden itu sendiri. Nah, ini kan udah kurang ajar ya kalau di anak kecil, Mbak. Nah, kemudian bagaimana narasi isu yang kedua kemarin, yaitu tentang kasus gas LPG ya. Ketika Pak Bahlil mengeluarkan kebijakan itu tanpa berkonsolidasi dulu, komunikasi dulu sama Pak Prabowo, dia tiba-tiba mengeluarkan dan dia menarasikan bahwa ini anti presiden, tapi dia tidak menyebutkan presiden mana. Sedangkan dari pihak Pak Prabowo, Sufmi Dasko mengatakan itu bukan instruksi Prabowo. Artinya di masyarakat menganggap ya bahwa eranya Kabinet Merah Putih ini adalah eranya yang solid di internalnya. Masih ada 2 presiden yang mengarahkan bangsa ini. Harapan kita semoga ada kesannya ya, seperti mana dulu katanya pas kampanye dia sebagai macan Asia. Jangan sampai kayak kucing Asia, Mbak. Harapan kita harus dikembalikan keberanian itu dan ketegasan. Benar, Mbak. Itu yang menjadi poin tuntutan kita yang 9 itu terakhir, Mbak. Menolak cawe-cawenya Jokowi di era Prabowo. Karena di HUT-nya Gerindra 19 dia mengatakan bukannya sebagai hidup rakyat, tapi dia hidup Jokowi. Ini di bawah hati rakyat ini udah kecewa. Pilih 80 sekian kepuasan, dihianati dengan hidup Jokowi. Nah, semoga ke depan tidak terjadi lagi, itu menjadi evaluasi lah buat presiden ya. Sejatinya pemimpin negara ini dipilih oleh rakyat. Namun pertanyaannya, apakah para pemimpin ini bekerja untuk rakyat?